Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syana Naifa Diaul Haq. NPM saya 2407110044 dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Bahasa Indonesia tentang artikel ilmiah yang saya buat yang berjudul Indonesia masuk 10 besar negara dengan jumlah perokok terbanyak. Nah, jadi di sini kita lanjut saja. Di sini dalam tujuan pembelajaran yang pertama, saya akan membahas memahami faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi merokok di Indonesia. Karena saat ini itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi perokok di Indonesia. Salah satunya itu faktor sosial yang berkaitan dengan selalu diajak oleh teman dan dipaksa untuk mencoba, seperti itu. Nah, lanjut di nomor 2 itu ada mengetahui bahaya dan tipe perokok aktif di Indonesia. Yang nantinya di slide-slide berikutnya saya akan menampilkan contoh-contoh dari 3 tipe perokok aktif di Indonesia agar kalian juga tahu tipe-tipe seperti apakah itu ya. Jadi kalian bisa berinisiatif dari awal untuk menjauhi mungkin ya kalau kalian menemui tipe perokok seperti itu. Dan yang terakhir, di sini tujuannya ada dampak perilaku perokok aktif dan jumlah dari berbagai tempat. Nanti saya akan menampilkan dampak dan juga bahaya dalam merokok serta jumlah dari berbagai tempat di Asia. Seperti itu. Oke, lanjut. Apa itu merokok? Nah, di sini merokok itu merupakan salah satu perilaku yang berbahaya bagi kesehatan, namun perilaku ini masih sulit untuk dihilangkan. Nah, merokok menyebabkan penyakit kronis yang dapat menyebabkan kematian. Meskipun banyak perokok yang menyadari dan mengakui bahwa merokok itu dapat memicu timbulnya kanker, tapi mereka itu masih bandel dan tidak mau untuk berhenti merokok. Jadi kita harus membujuknya agar tidak merokok lagi ya, seperti itu. Nah, di sini ada menurut WHO. Nah, WHO di sini memperkirakan jumlah perokok di Indonesia tahun 2025 akan meningkat mencapai 90 juta orang ya, atau 45% dari jumlah populasi. Sebagian remaja di sini tuh menganggap bahwa merokok itu suatu kebutuhan untuk santai atau berbagai alasan lain yang membuat merokok itu hal yang biasa. Nah, proporsi merokok pada penduduk umur lebih dari 10 tahun di Indonesia dengan perilaku merokok setiap hari sebesar 24,3% dan merokok kadang-kadang sebesar 4,6%. Ya, cukup tinggi sekali untuk persentasenya. Lanjut. Nah, di sini terdapat jumlah perokok aktif ya. Dalam laporan yang sama disebutkan ya bahwa tingkat merokok tertinggi itu ditemukan di kawasan Asia Tenggara, teman-teman ya. Nah, sedangkan di Eropa Barat dan Amerika itu konsumsi tembakau cenderung lebih rendah. Nah, kondisi Indonesia sendiri memperlihatkan angka yang cukup mengkhawatirkan ya. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023, di sini dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa perokok aktif di Indonesia itu mencapai 70 juta orang dengan 7,4%. Nah, di antaranya itu anak-anak yang berusia 10 hingga 18 tahun. Nah, saya akan menampilkan ini berikut daftar 10 negara dengan jumlah perokok terbanyak ya di sini. Yang pertama ada Nauru, 48,3%. Di sini Myanmar posisi kedua di 44,4%.
Kiribati 39,7%, Papua Nugini 39,6%, Serbia 39,5%, Bulgaria 39,5%, Timor Leste 38,7%, Indonesia 38,2%, Kroasia 37%, dan Kepulauan Solomon 36,9%. Di sini Indonesia menempati peringkat ke-8 ya dalam 10 negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Oke, lanjut. Nah, di sini itu ada tipe perokok ya. Yang pertama itu ada pleasure relaxation. Nah, itu tuh perilaku merokok yang menambah atau meningkatkan kenikmatan yang sudah diperoleh. Misalnya merokok sambil minum kopi atau setelah makan, ya. Nah, untuk yang kedua itu ada stimulation to pick them up. Jadi di situ itu perilaku merokok yang hanya dilakukan sekadar untuk menyenangkan perasaan saja. Dan yang terakhir ada pleasure of handling the cigarette. Itu adalah kenikmatan yang diperoleh dengan memegang rokok, terutama oleh perokok pipa ya. Jadi menghabiskan waktunya tuh untuk mengisi pipa dengan tembakau ya. Padahal hanya menghisapnya hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Dan perokok juga lebih senang berlama-lama memainkan rokoknya dengan jari-jari sebelum memainkan api. Jadi kalian patut dihindari ya untuk tipe-tipe perokok seperti yang 3 tadi sudah saya sebutkan ya. Lanjut. Di sini ada faktor kebiasaan merokok ya. Faktor terbesar dari kebiasaan merokok ini tuh adalah faktor sosial dan faktor lingkungan yang sudah saya sebutkan tadi dalam awal video. Di situ seseorang tuh banyak banget ya dibentuk oleh lingkungan sekitar, baik keluarga, tetangga ataupun teman ya. Jadi pergaulan itu bisa mempengaruhi seseorang dan bisa membuat seseorang menjadi pecandu merokok ya. Contohnya seperti memaksa ataupun disuruh untuk melakukan hal yang negatif. Nah, lanjut di sini ada dampak atau bahaya merokok. Yang pertama di situ ada merokok menyebabkan antibodi ya menurun. Lalu yang kedua ada penyakit kanker paru-paru. Yang ketiga ada ancaman utama rokok terhadap berbagai organ tubuh. Yang keempat, rokok mempercepat penuaan. Dan yang terakhir, rokok membuat bibir berwarna hitam. Jadi ini adalah dampak atau bahaya merokok. Jadi untuk kalian semua yang merokok, dari sekarang kalian harus stop ya untuk tidak merokok karena dampak atau bahayanya ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi sayangilah diri kalian sendiri. Oke, lanjut. Di sini ada alasan seseorang merokok menurut psikologis ya. Relaksasi atau ketenangan serta mengurangi kecemasan atau ketegangan. Pada kebanyakan perokok ini tuh ikatan psikologis dengan rokok. Dikarenakan adanya kebutuhan pokok untuk mengatasi diri sendiri secara mudah dan efektif. Rokok dibutuhkan sebagai alat keseimbangan, mengenali alasan atau penyebab merokok seperti kebiasaan dan juga kebutuhan mental atau kecanduan atau ketagihan ya, akan memberikan petunjuk yang sesuai untuk mengatasi gangguan fisik ataupun psikologis yang menyertai proses berhenti merokok seperti itu. Lanjut, kesimpulan dan saran di sini, Indonesia berada di peringkat ke-8 dunia ya dengan 38,2% populasi sebagai perokok aktif. Terutama di usia 15 sampai 19 tahun atau 56,5%. Terdapat sekitar 59,9 juta perokok aktif dengan 67% laki-laki dan 2,7% perempuan. Meskipun ya 86% itu menyadari bahaya merokok dan 50% berencana untuk berhenti. Selain itu 85,4% masyarakat terpapai asap rokok, menunjukkan tantangan besar dalam pengendalian tembakau di negara ini. Nah, sarannya direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian korelasi dengan menambahkan variabel tekanan sosial.
Nah, untuk presentasi artikel ilmiah yang saya paparkan dalam PowerPoint ini cukup sekian. Maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan ketika saya mempresentasikan sebuah artikel ilmiah yang saya buat. Semoga hasilnya lebih baik dan juga bagus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.